khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati segenap hadirin muslimin wal muslimat, kedua keluarga besar besan, wabil khusus pengantin pria dan pengantin wanita yang berbahagia. Saya membawa amanah dari keluarga untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Tetapi tadi dari kedua ustadz guru-guru kita sudah sangat luar biasa. Tentu apabila saya menyampaikan lagi nasihat akan anti klimaks. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Kiai siapa tadi yang dari Kiai Acep Atep dari keluaran alumni Batu Kurung. Saya Pak Kiai di Batu Kurung tahun 1991 Pak Kiai. Cuman 3 hari ngadon ngarokok hungkul. Subhanallah. Pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga di siang hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam acara akdun nikah. Mudah-mudahan akdun nikah ini betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan keberkahan bagi kita semua, wabil khusus bagi kedua mempelai, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Singkat saja yang saya sampaikan, untuk mencapai sisi sakinah mawaddah warahmah ini tidak bisa simsalabim. Simsalabim teh naon teh? Cara sulap gitunya. Orang teu usaha teu nanaon hidup sakahayang, tetapi niatannya hayang sakinah, hayang bahagia. Hayang boga duit tapi mau gawe kira-kira boga moal. Hayang barokah hidup tapi sholat ente kira-kira bisa ente barokah hidupna. Kunci dari segala keinginan kebahagiaan dunia dan akhirat adalah man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia haruslah dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat haruslah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, bahagia dunia dan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Singkat padat yang saya sampaikan, untuk mencapai keberkahan, kenikmatan bahagia dunia dan akhirat adalah takwa. Takwa ini dalam pengertian yang simpel, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Coba kita sekarang, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Dek Padli, kan kita pengennya bahagia, betul apa enggak? Pengen berkah enggak hidup kita? Pengen gampang enggak kita nyari duit? Pengen gampang enggak besok kebeli rumah? Besok kebeli mobil? Besok kebeli pesawat? Pengen enggak kira-kira gampang? Subhanallah, tentu semua kita pengen gampang. Tetapi di dalam prakteknya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, terkadang kita jauh panggang daripada api. Kita ingin meminta kepada Allah, tetapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita tidak melaksanakan. Coba kalau kita punya, mohon maaf sekali, kita punya pembantu minta sama kita, minta nih sama majikan, tapi pembantunya ini malas, disuruh nggak mau, pekerjaannya lalai, taledor, cek bahasa Sunda teh mah. Kira-kira seorang majikan ngasih apa enggak? Ayeuna Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha memberikan segala sesuatu,
Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, tetapi perintah-perintah kita lalaikan. Kira-kira dikasih apa enggak kira-kira? Enggak dikasih. Karena catatan dikasih rezeki yang berkah itu adalah takwa. Simple berulang-ulang saya mengatakan. Bahkan termasuk sama Al-Fakir sendiri belum bisa menerapkan sepenuhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolaq ayat bagian dari ayat 2 dan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'Allah fahuwa hasbuh. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, barang siapa yang bertakwa, takwa itu tadi ya artinya menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, itu takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dia alami. Jadi apa sih kesulitan kita sekarang? Apa kesulitan kita sekarang? Ekonomi, duit. Nggak punya duit kita. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bertakwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Seperti apa sih rezeki yang dari jalan yang tidak disangka-sangka? Sekarang lagi viral. Siapa namanya? Artis kita sekarang viral siapa? Putri Aryani. Apa ya Putri Aryani? Siapa tuh dia? Subhanallah, baca Qur'annya sangat luar biasa. Al-Mulk di luar kepala. Kalau kita di luar kepala, benar-benar di luar kepala kita nggak hafal. Kalau Putri Aryani ini hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanallah, sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang arah tidak disangka-sangka. Berapa kemarin bocorannya berapa? Putri Aryani mendapat dari American Idol itu berapa? American Award itu? American Got Talent. Ya berapa? Berapa triliun? 4M. 7 lebih kayaknya. Berapa? Triliunan. Pokoknya banyak dah. Berapa triliun? Itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika kita patuh mentaat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allahu akbar. Wa may yatawakkal 'Allah di ayat ketiganya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan kita dicukupi sama Allah. Kalau kita catatannya satu, takwa. Subhanallah, takwa satu. Nah, ketika kita takwa sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Jadi jangan sampai salah mencari uang, jangan sampai salah jalan, sampai salah ketika kita ingin menggapai tujuan. Mudah-mudahan dengan kita di siang hari ini, di pagi hari ini kita berkumpul kepada Allah, Allah tambahkan kekuatan iman kepada kita dan Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Dan insya Allah kita doakan sekali lagi Padli ini ponakan. Kalau tadi Kiai Incu, saya ponakan. Yang tadi apalagi katanya Mamang. Ini saudara semua berarti ya. Ini di papatahan kabeh ku akina, ku amangna, terus ku naona deui meureun. Ku bapakna mah geus puguh meureunannya di etah-etah gitu tah. Jadi itu untuk mencapai kebahagiaan itu adalah takwa kepada Allah. Jangan sia-siakan sholat, jangan lalai sholat. Yang terpenting satu kunci kebahagiaan. Sedikit lagi, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kunci kebahagiaan adalah jangan kita durhaka kepada kedua orang tua. Allah melarang, jangankan durhaka, untuk mengucapkan kalimat saja tidak boleh, melawan. Satu, kalau kita betul-betul ingin bahagia, hormati orang tua kita, terutama ibu kita.
Datang seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ingin berjihad ya Allah. Ya Rasul, saya pengen mati syahid." Kata Rasul, "Apakah engkau masih punya ibu?" Kata sahabat, "Iya, saya masih punya ibu." Kata Nabi, "Pulang, urusi ibumu." Ini sahabat pengen sekali mati syahid. Datang lagi di waktu yang lain, "Ya Rasul, saya pengen mati syahid, pengen berjuang fisabilillah, pengen ikut perang." Kata Nabi, "Apakah engkau masih punya ibu?" Kata Nabi, kata sahabat ini, "Masih." Kata Nabi, "Pulang." 3 kali datang, terakhir kali datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen ikut serta perang berjihad fisabilillah." Kata Nabi, "Apakah engkau masih punya ibu?" Kata sahabat, "Masih." "Pulanglah." Maknanya apa? Pahalanya sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa, kita hormat sama orang tua. Nah, maka ketika menginginkan kita keberkahan, insya Allah jangan sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Mana mungkin kita hidup akan bahagia manakala orang tua sakit hatinya oleh kita, manakala orang tua begitu tersakiti oleh perilaku kita, oleh kata-kata kita. Hormati orang tua kita. Sekarang adik bukan 2 lagi orang tua, sama juga sama Dede, terus Padli 1. Ini bukan 2 lagi, sekarang 4. Sama. Saya jujur ya, saya melakukan ibu mertua saya di Jakarta dengan ibu saya di sini, saya sama. Kalau saya bagi duit 1 juta ke sana, saya bagi duit 1 juta ke orang tua, sama. Jadi sama, harus hormat. Wala taqul lahuma uff, kata Allah. Jangankan membentak, jangankan membentak, mengkatakan saja itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apabila kita pandai hormat kepada kedua orang tua, hidup kita akan berkah dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan langkah urusan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijadikan anak yang soleh, yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Karena kita semua pernah jadi anak. Ibu itu, orang tua itu menganggap kita akan selalu kecil. Walaupun sekarang kita insinyur, walaupun kita sekarang profesor, tetapi di mata orang tua kita, di mata ibu kita, kita ini adalah anak kecil yang sering jatuh, yang sering dipapah oleh kedua orang tua kita. Mungkin itulah yang saya sampaikan. Yang terakhir poin adalah birrul walidain, hormati ibu manakala kita hormati kedua orang tua, manakala kita ingin keberkahan dan ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngahaturkeun ribu nuhun kakersana akhinal kiram al mukarram Bapak Ustadz Asep Saifuddin anu para